TPK, atau tim pelaksana kegiatan, atau disebut tim pengelola kegiatan. Apa pengertian TPK itu, dan apa saja tugas dari TPK di desa, serta apa bedanya dengan TPBJ? Siapakah TPK desa? Siapa yang berhak melaksanakan kegiatan dana desa atau DD, alokasi dana desa atau ED, dan sumber dana lainnya? Menjadi pertanyaan adalah, bagaimana susunan keanggotaan TPK di desa? Berapa standar honor yang dapat diberikan kepada anggota TPK? Apa aturan atau dasar hukum pembentukan TPK? Mari kita bahas, apa itu TPK? TPK adalah singkatan dari tim pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan. TPK adalah tim yang membantu KASI dan KAUR dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh KASI atau KAUR. Sebutan lain dari TPK adalah TPBJ, kepanjangan dari tim pengadaan barang dan jasa. Penyebutan-penyebutan tersebut sah-sah saja. Artinya secara substansi, mau pakai istilah TPK atau TPBJ sama saja karena merujuk pada pihak yang sama, yakni tim yang membantu pelaksanaan tugas dari KASI, kepala seksi, dan KAUR kepala urusan. Itu pengertian TPK beserta penyebutan lainnya. Dalam Pasal 7 Ayat 1 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa, KAUR dan KASI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 4 dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Pasal di atas adalah pasal yang menjadi dasar mengenai tim yang membantu KASI dan KAUR dalam proses pengadaan barang serta jasa di desa, baik sistem padat karya tunai maupun tidak. Maka apa tugas TPK desa itu? Tugas pokok dan fungsi, tupoksi dari TPK dan TPBJ adalah membantu melaksanakan tugas KASI dan KAUR sesuai bidang tugas masing-masing. Berikut ini uraian tugas-tugas TPK dan TPBJ di desa adalah, menyusun DPA 1, dokumen pelaksanaan anggaran, DPPA 2, pelaksanaan perubahan anggaran, dan DPAL 3, dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan, sesuai bidang tugasnya. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai DPA, DPPA dan, atau DPAL yang telah disetujui kepala desa melalui swakelola dan atau penyedia barang dan jasa. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola dan atau penyedia barang dan jasa. TPK juga mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia barang dan jasa. Memilih dan menetapkan penyedia dalam hal pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui penyedia barang dan jasa. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada KASI, KAUR sesuai bidang tugasnya. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola dan atau penyedia barang dan jasa. Tugas TPK menurut Perka LKPP nomor 12 tahun 2019 adalah melaksanakan swakelola, menyusun dokumen lelang, mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia, memilih dan menetapkan penyedia, memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada KASI dan KAUR, dan mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan. Susunan anggota TPK desa, terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Keanggotaan TPK berasal dari 3 unsur, yakni, unsur perangkat desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan atau unsur masyarakat. Jadi kalau ada bertanya, siapa saja anggota TPK desa? Maka itulah jawabannya, adalah 3 unsur tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan unsur pembentukan TPK itu sendiri. Apa dasarnya? Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diuraikan bahwa, tim sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan atau masyarakat yang terdiri atas, A. Ketua, B. Sekretaris, dan C. Anggota. Kemudian diperkuat lagi dengan terbitnya Pasal 11 Ayat 4 Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa, organisasi TPK terdiri atas, A. Ketua, B. Sekretaris, dan C. Anggota. Sementara untuk ketentuan mengenai berapa jumlah keanggotaan, pengurus dalam struktur TPK tidak secara tegas diatur dalam Permendagri 20 Tahun 2018 tersebut. Sementara dalam Perka LKPP 12 Tahun 2019, jumlah minimal personil TPK 3 orang. Siapa unsur perangkat desa yang masuk dalam keanggotaan TPK atau TPBJ? Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 3 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menerangkan bahwa, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 yaitu pelaksana kewilayahan. Siapa yang dimaksud dengan pelaksana kewilayahan dalam keanggotaan TPK-TPBJ? Tentu saja, kepala dusun atau kadus. Siapa saja unsur lembaga kemasyarakatan desa dalam keanggotaan TPK, TPBJ, lembaga kemasyarakatan desa, meliputi lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau LPMD, Karang Taruna, lembaga adat, organisasi perempuan atau PKK, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan lain-lain.
Siapa saja unsur masyarakat dalam keanggotaan TPK atau TPBJ? Kalau yang ini, sudah jelas masyarakat desa. 3 unsur di ataslah yang menjadi keanggotaan atau masuk struktur TPK TPBJ. Namun begitu tentu saja dalam penentuan siapa TPK, selain berdasarkan unsur-unsur tersebut, juga kita harus mengutamakan keahlian sesuai bidang masing-masing. Jangan sampai TPK diisi oleh mereka yang tidak cakap dalam bidangnya. Berapa atau gaji honor TPK desa? Besaran honorarium TPK desa memperhatikan kemampuan keuangan desa. Dalam pasal 11 ayat 7, Perka LKPP nomor 12 tahun 2019. Selain itu standar honor TPK juga dapat diatur melalui regulasi daerah, peraturan daerah atau peraturan bupati. Itu artinya boleh jadi masing-masing daerah berbeda-beda besaran honor ketua TPK, sekretaris TPK, maupun anggota TPK. Aturan hukum atau dasar hukum, legal basis atau legal standing, dari keputusan kepala desa tentang penunjukan TPK atau TPBJ di desa, atau apa aturan yang mengatur tentang TPK, tim pelaksana kegiatan. Berikut ini aturan terkait TPK, diantaranya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Apa pertimbangan sehingga TPK ditunjuk atau dibentuk melalui SK Kepala Desa, bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang, jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasih dan Kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran PKA, bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasih dan Kaur, maka Kepala Desa perlu menunjuk tim pelaksana kegiatan TPK, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang penunjukan pengangkatan tim pelaksana kegiatan TPK. MSTV melaporkan.